telah dikisahkan sebelumnya. Dengan energi yang tersisa setelah hembasan badai laut Karibia, aku mencoba menekan button call pada deretan kontak list. Namun, hanya suara tangis yang kudengar. Sinkopasi nada tangis itu terdengar begitu berwibawa dan penuh dengan kasih sayang. Dengan segala hormat, Tante minta jauhi Ambar. Ambar, dengan segala komitmen cinta yang tersisa, terpaksa ku lepas semua ingatan tentang indah gemerlap kilau dan martabatmu. Selamat tinggal permata ambarku. Semoga pengorbanan ini akan dapat menjaga pesona indah martabat sejatimu sebagai batu ambar. Derap langkah kaki para pecandu harta membisingkan suasana jalanan kota tua yang harusnya sepi. Sesepi hati ini yang membeku dalam kesunyian abadi. Seperti serdadu muda yang baru pertama turun ke medan perang saudara, aku pun termenung dalam kebingungan. Tanpa senja yang selalu menutup setiap hari baik dan buruk, aku hanya bisa terpendar dalam kelinglungan jiwa akibat panasnya siang dan dinginnya malam. Tanpa ambar yang meminjamkan sorot gemerlap pesona, aku hanyalah jiwa kosong yang tersesat di antara gelap malam dan berkawan dengan para penguasa makhluk petang. Aku adalah makhluk malang dari kumpulan cinta yang terbuang. Seperti Tonto dalam film The Lone Ranger, aku menjalani kehidupan soliter yang tak pernah lagi berharap dan bermimpi untuk kembali ke dalam peluk mesra suku kasih. Kesalahan sebagai lebah Casanova dan keangkuhan seperti Captain Jack Sparrow dalam kisah sebelumnya telah membuat suasana cinta yang aku yakini kebenarannya menjadi tiada. Ya, inilah aku, makhluk malang dari kumpulan cinta yang terbuang. Dalam penatnya dada yang berisi penuh nikotin penyesalan, ku coba benamkan diri ini dalam berbagai macam aktivitas kegiatan kampus. Di antara banyak aktivitas yang mewarnai pelarian penuh sesal, sejenak jiwa ini terasa teduh dalam kepalsuan. Teater. Ya, teater. Hanya aktivitas itu yang mampu menghibur peluh rindu, meskipun hanya dengan adegan palsu. Di panggung yang berukuran 4x6 meter itulah sang sutradara menyemburkan serbuk keajaiban yang mampu menghipnotis lamunan cinta yang begitu indah, seindah kisah cintaku dengan senja dan ambar. Pada suatu panggung yang sederhana tanpa ada sorot lampu dan kamera itu, pertama kali jantung ini kembali berdetak untuk sekali lagi. Dia yang pernah ku kenal pada suatu masa sebelum datangnya senja, kemudian tiba-tiba muncul dalam rupa yang berbeda. Queen Juliana, Love Story.
Di antara halusinasi, mimpi, dan kenyataan, dia datang dan berusaha mengendalikan lucid dream yang telah dengan susah payah aku bangun bersama serbuk keajaiban dari sang sutradara. Lensa kacamata cembung dengan bingkai warna merah yang terselip di antara telinga dengan hiasan rambut halus terurai adalah sosok yang mencoba mengambil alih setiap kontrol multilevel mimpi palsu dari setiap adegan yang kumainkan. Bingkai kacamata merah itu masih tetap sama. Lensa cembung yang mampu membantu secara akurat meletakkan sinar cahaya di atas retina itu juga masih tetap sama. Wajah yang semakin oriental dengan dagu meruncing disertai helai rambut halus menutup bahu. Itulah yang membuat dia sedikit berbeda. Dia adalah perempuan yang pernah meminjamkan hati dan rasa. Di suatu masa ketika seragam berwarna putih biru melekat membungkus gelora rasa yang masih hijau. Dia adalah cinta yang tersinkronisasi dalam protokol kotak persahabatan, yang hampir tak pernah terucap dan mengucap. Dia adalah Juliana, sang ratu sederhana, idaman setiap putra mahkota. Seperti tokoh yang memiliki kesamaan nama dengan namanya, dia tetap anggun, berwibawa namun sederhana, meskipun mahkota emas bersemayam di atas kepala. Senyum bangga dan sederhana disertai tepuk tangan kecil penutup adegan palsu di panggung sandiwara oleh Ratu Julianaku telah membuat jantung ini kembali berdetak dan membangunkanku dari lucid dream yang sengaja kucipta. Juliana, ratuku. Kalimat yang tak sadar terucap sambil mengarahkan jari telunjuk ke arah kacamata yang dia gunakan sebagai aksesoris resmi sang pewaris tahta. Hanya dengan suatu isyarat senyum dan lambaian tangan yang berwibawa, dia telah mampu membuat setiap kaula kerajaan merasa tersanjung haru dan bangga. 10 tahun tak bertemu, pupuk dalam kidung dan filsafatmu sama sekali tak luruh, sahut dia mengawali pembicaraan yang sangat intim antara aku dan dia, mengenang setiap memori yang pernah tercipta di masa lalu. Tak terasa, pembicaraan yang mampu memberikan kembali detak jantungku itu telah membuat sang penguasa waktu merasa iri karena kedekatanku dengan sang ratu yang sekaligus sebagai sahabat dalam wadah cinta yang tak pernah terucap dan mengucap. Tanpa disangka, aku dan Juliana mengenakan alma mater dengan warna biru gelap yang sama. Tanpa disangka, aku dan Juliana bernaung pada unit aktivitas kemahasiswaan yang sama. Yang berbeda hanya fakultas tempat konsentrasi studi. Dan juga, dia telah masuk lebih dulu di UKM Theater, tempat di mana segala adegan palsu menjadi penghibur paling sempurna dari kesunyian rasa yang menyatu dengan jiwa. Kesamaan ini adalah suatu kebetulan. Sedangkan perbedaan ini adalah suatu kewajaran. Wahai sang waktu penguasa setiap bait misteri, apakah ini suatu pertanda? Mirip dengan film klasik Back to the Future, dia tiba-tiba datang memberikan kembali denyut jantung yang sempat terhenti. Seperti gaya seorang time traveler, dia datang dengan membawa sejuta pesona kecantikan modern dari masa depan.
paras dan sudut pandang dia yang selangkah di depan membuat aku bersujud dalam kekaguman. Apakah dia adalah ratu yang patut untuk kupuja dan aku bangga? Ataukah dia peri perayu yang hanya melambungkan angan dalam pucuk harapan? Gelisah suasana yang berdiskusi dalam batin, sambil tetap memandang kewibawaan yang sederhana dari Ratu Julianaku. Dalam ragu, aku pun merangkai suatu sajak. Wahai senja, apakah kau masih mengutukku? Wahai senja, apakah teduhmu akan merestui Ratu Juliana untuk mendampingiku? Dari lamunan mimpi seorang kekasih yang mengharap dia untuk sekali lagi. Muara Enim, 18 Juli 2020. Uncle Nah Rivaldi.